adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa cinta kita di dunia. Oh, oh, selamanya, selamanya, selamanya. Ya, terima kasih Cita and Friends, apa kabar? Baik ya, sehat ya? Sehat. Ya, kalau dilihat dari bodinya emang sehat-sehat ya. Tapi tentunya kita juga berharap pemirsa yang di rumah juga sehat. Karena saya Gloria Christy kembali menyapa Anda tentunya dalam Soal Rakyat. Kami akan membahas mengenai bagaimana persoalan di tengah-tengah rakyat yang akan kita bahas secara menarik. Dan kalau misalnya Anda melihat, biasanya saya ditemani oleh sosok lelaki yang tampan, Mas Adis Kadir. Kali ini saya ditemani dengan ibu yang cantik sekali yang ada di sebelah saya ini. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Baik, sehat tentunya. Sehat ya, Ibu Reda Tini, ya, yang akan menemani saya selama 60 menit ke depan pemirsa. Dan tentunya mungkin bertanya-tanya, kenapa ini kok dengan perempuan saya malam hari ini, begitu ya. Berikut ini ada tayangan selengkapnya untuk Anda. Sejak ruang demokrasi terbuka lebar di Indonesia, kiprah perempuan di politik meningkat dari tahun ke tahun. Dari hasil pemilu 2009, 101 perempuan terpilih menjadi anggota DPR, setara 18% dari keseluruhan anggota DPR sebanyak 560 orang. Secara kuantitas, kehadiran perempuan di panggung politik, terutama di DPR, DPRD 1 dan DPRD 2 perlahan mulai memperlihatkan tren kenaikan. Kursi-kursi di parlemen kini tak lagi disesaki lelaki. Hal itu dimulai sejak beberapa undang-undang politik menuntut keterwakilan perempuan minimal 30%. Di antara mayoritas caleg laki-laki, caleg perempuan hari ini dituntut mampu bertarung dan memiliki gagasan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan itu sendiri. Caleg perempuan juga diharapkan punya basis sosial, dalam hal ini basis pemilih dan konstituennya. Selain itu, caleg perempuan dituntut untuk memiliki jaringan luas. Dengan begitu, tidak hanya memasang poster dan alat peraga kampanye, tetapi juga harus turun ke jalan dan menampung aspirasi terkait isu yang sedang berkembang. Namun ada sejumlah nama anggota legislatif pusat perempuan yang tersandung masalah korupsi. Salah satunya, politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh yang kini harus mendekam di Hotel Prodeo selama 12 tahun karena terjerat kasus suap Wisma Atlet. Kemudian Waode Nurhayati, politikus Partai Amanat Nasional yang terseret kasus suap dalam alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah yang mengakibatkan dirinya dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Padahal, hasil lingkaran survei Indonesia pada Februari 2014 menyimpulkan bahwa pemilih Indonesia menilai kemampuan anggota legislatif perempuan dan laki-laki adalah sama, namun berbeda dalam hal menahan keinginan untuk korupsi. Untuk perilaku anti korupsi, survei tersebut mengatakan masyarakat lebih mendukung perempuan daripada laki-laki karena perempuan dinilai lebih mampu menahan keserakahannya untuk tidak melakukan korupsi. Tingkat kepercayaan kepada laki-laki untuk tidak melakukan korupsi hanya 30%, sedangkan perempuan di atas 50%. Di tengah terpaan badai predikat koruptor yang marak belakangan kepada wakil rakyat perempuan, caleg perempuan mendatang diharapkan dapat memberikan jawaban
sekaligus memperbaiki kepercayaan rakyat kepada sosok wakil mereka di parlemen. Dialog soal rakyat kali ini pun hadir untuk membedah pertaruhan kredibilitas perempuan di kursi dewan. Pertaruhan kredibilitas perempuan di kursi dewan itu yang akan menjadi tema yang akan kita angkat dalam soal rakyat kali ini. Dan tentunya juga berhubungan dengan hal tersebut Ibu Reda, saya sapa Ibu Reda begitu ya. Ibu Reda ini juga merupakan calon legislatif dari Partai Golkar. Ya, dapil mana Ibu? Dapil Surabaya Barat, Dapil Surabaya Barat. Hingga saat ini persiapannya sudah lancar ya. Kita sudah kurang 29 hari lagi ini. Sudah waktunya. Sudah menyiapkan mental begitu ya. Dan tapi tentunya juga ada audiens yang sudah hadir. Saya minta semangat dan juga tepuk tangannya dong malam hari ini. Ya, ini menurut informasi dari Himpunan Wanita Karya, betul ya? Mungkin bisa dikenalkan salah satunya dengan siapa? Saya Ibu Yeni dari HWK Surabaya. Kalau misalnya kita bicara Himpunan Wanita Karya ini, kira-kira setiap harinya atau secara garis besar yang dilakukan apa saja dalam organisasi ini? Dalam organisasi itu kita saling sharing, saling meningkatkan kualitas secara optimal tentang bagaimana peranan seorang wanita. Oke, dan itu juga yang akan kita bahas nanti. Kita juga akan sharing dengan teman-teman dari Himpunan Wanita Karya. Tapi kalau misalnya kita melihat Ibu Reda hingga sejauh ini momennya sudah mau mendekati pemilihan calon legislatif begitu ya, untuk legislator yang ada begitu. Bagaimana seorang Ibu Reda ini melihat isu dari kesetaraan gender yang berkembang hingga saat ini? Bagaimana Ibu Reda melihatnya? Ya, menjelang pemilu ini justru isu-isu itu makin bagus ya, makin diangkat gitu oleh bukan hanya para perempuan, justru juga dengan jadi membantu sekali begitu ya, calon legislator laki-laki. Jadi apakah itu nanti dia memperjuangkan anggaran, ini perjuangannya Mbak ya, karena masih dalam kampanye. Apakah dia akan memperjuangkan anggaran kesehatan reproduksi, misalnya kebutuhan air bersih, itu kan isu-isu perempuan ya, di mana perempuan memerlukan air bersih untuk kesehatannya. Bukan hanya perempuan saja, justru laki-laki yang juga memperjuangkan itu, legislator calonnya itu. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian begitu. Tapi sejak adanya peraturan kuota 30% untuk legislator perempuan, kemudian bagaimana? Apakah ini juga menjadi satu peluang yang baik juga bagi perempuan-perempuan yang ada? Ya, menurut saya itu harus ditangkap baik oleh para perempuan. Tapi bukan hanya sekedar memenuhi undang-undang yang ada, sudah peran perempuan sudah dirasa sangat signifikan di dalam politik. Itu yang harus diketahui bahwa peran signifikan yang seperti apa pada akhirnya? Ya, di dalam legislatif nanti mereka punya peran yang penting untuk memperjuangkan perempuan. Jadi bukan hanya given ya, 30% itu bukan hadiah, suatu perjuangan, dan itu oleh teman-teman perempuan baik di daerah maupun di pusat ya, banyak kan yang memperjuangkan. Ada kaukus perempuan, ada koalisi perempuan politik, seperti itu memperjuangkan itu. Jadi nantinya 30% ini kalau yang teman-teman sudah memperjuangkan, oleh perempuan sendiri harus ditangkap secara baik. Jadi harus ditangkap secara ya, baik karena ya? Selama ini banyak yang mengatakan bahwa perempuan politik itu wahananya laki-laki kan begitu. Sehingga pada dunia keras gitu, dunia keras ya, tapi ternyata kan kalau perempuan yang masuk di situ harapannya tidak kan, semuanya bisa diselesaikan dengan lembut sebagaimana karakter perempuan gitu. Tapi bagaimana kemudian perempuan itu harus melihat bahwa bagaimana meyakinkan seorang perempuan itu untuk masuk dalam dunia politik yang mungkin dilihat aduh menakutkan Bu begitu ya, kalau melihat persaingan yang ada di dunia politik saat ini. Kalau modal sosialnya besar, saya kira enggak. Karena dia betul-betul tahu bahwa politik itu merupakan link untuk aspirasi masyarakat. Sehingga perjuangannya itu tidak harus itu suatu menjadi yang keras ya. Karena berjuang di situ memang saya tidak katakan itu keras, tapi harus berani memang. Saya sangat tidak setuju dengan harus berani ya, kalau politik itu keras begitu ya. Memang kita harus berani, harus fight, memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan perempuan itu Mbak.
terkadang juga kalau misalnya perempuan itu tidak berani karena politik ini penuh intrik begitu kalau lagu ya Bu ya, penuh intrik dan lain sebagainya, sehingga tadi di tayangan juga dikatakan juga ada perempuan yang terlibat dalam kasus korupsi. Nah ini bagaimana bisa, ini yang cukup mencengangkan juga bahwa perempuan-perempuan yang akhirnya menduduki kuota 30% ini terseret juga pada kasus korupsi begitu. Nah, menurut saya yang tidak memahami permasalahan di bawah adalah legislator yang tidak turun ke bawah. Jadi dia tidak punya rasa empati, bagaimana sih permasalahan yang ada di bawah, sehingga pada waktu dia menjadi legislator ya, dia tidak melihat itu, jadi tidak melihat bagaimana perjuangannya perempuan yang ada di bawah. Dia akan memperjuangkan golongan ataupun diri sendiri gitu. Tapi bagaimana kemudian sifat perempuan itu kan lemah ya Bu ya. Ini juga bisa menjadi satu yang jadi incaran kemudian apabila ada kasus korupsi seperti itu. Tidak semuanya juga, tidak bisa digeneralisasi ya seperti itu. Banyak juga perempuan itu yang hati-hati, saya pikir itu bukan lemah, hati-hati tapi juga terseret oleh lingkungan. Nah itu ke depan perempuan-perempuan kami sudah dibekali satu materi ya, bagaimana kita bisa betul-betul berani, tegas ya, survive supaya juga tidak terbawa arus oleh lingkungan yang memang di dalam politik itu banyak abu-abu seperti itu ya, kemudian banyak godaan-godaan seperti itu. Jadi harus benar-benar meneguhkan hati, dan ini juga bisa menjadi PR begitu ya. Tapi nanti kita juga akan berbicara sebenarnya selain bagaimana kemudian dunia politik yang keras, lalu bagaimana sebenarnya kualitas perempuan sendiri untuk masuk ke dunia politik hingga saat ini. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini.